Ini gila sih. Lagi-lagi pemain timnas Indonesia kena masalah di luar lapangan. Kali ini bukan soal performa, bukan soal cedera, tapi soal paspor. Dan yang lebih gila lagi, sampai ada klub Liga Belanda yang minta pertandingan diulang gara-gara ini. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas. Kenapa sih paspor Dan James sampai dipermasalahkan? Apa benar dia nggak punya izin kerja di Belanda? Dan yang paling penting, apakah ini bisa berdampak ke karir dia, bahkan ke timnas Indonesia? Tapi sebelum kita masuk ke lebih dalam, seperti biasa buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like video ini, komen pendapat teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman gak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Karena di channel ini kita bakal terus bahas perkembangan timnas secara santai tapi tetap tajam. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan utamanya. Jadi begini teman-teman, kasus ini bermula dari pertandingan Liga Belanda antara Nah Breda melawan Go Ahead Eagles. Di atas kertas ini cuma pertandingan biasa, tapi yang terjadi di lapangan justru cukup mencolok. Nah Breda dihajar habis-habisan dengan skor telak 0-6. Ya, 6-0. Dan pertandingan itu berlangsung di kandang Go Ahead Eagles. Secara permainan jelas Nah Breda kalah jauh. Tapi masalahnya bukan di situ. Beberapa saat setelah pertandingan, Nah Breda tiba-tiba bikin langkah yang cukup mengejutkan. Mereka mengajukan protes resmi ke Federasi Sepak Bola Belanda atau KNVB. Dan bukan protes biasa. Mereka meminta agar pertandingan tersebut diulang. Nah, ini yang bikin semua orang mulai bertanya-tanya. Ada apa sebenarnya? Ternyata begini teman-teman. Alasan protes mereka cukup serius. Nah, Breda menuding bahwa salah satu pemain dari Go Ahead Eagles diduga tidak memiliki izin kerja yang sah di Belanda. Dan pemain yang dimaksud diduga adalah Dan James, pemain timnas Indonesia yang saat ini bermain sebagai bek sayap. Nah, di sini mulai menariknya karena Dan James ini memang punya status yang agak unik. Dia sebelumnya adalah warga negara Belanda, tapi pada tahun 2025 dia resmi berganti kewarganegaraan menjadi Indonesia. Dan disinilah muncul celah yang dipermasalahkan oleh Nah Breda. Menurut laporan media Belanda, ada pertanyaan besar soal status paspor Dan James. Apakah paspor Belandanya masih berlaku setelah dia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia? Kalau ternyata tidak berlaku, maka secara hukum dia dianggap bukan lagi warga negara Uni Eropa. Dan kalau bukan warga Uni Eropa, dia wajib punya izin kerja khusus untuk bisa bermain di Belanda. Nah, ini poin krusialnya teman-teman. Kalau ternyata izin kerja itu tidak ada, maka secara aturan Dan James bisa dianggap tidak memenuhi syarat untuk bermain. Dan kalau itu benar, maka keikutsertaannya di pertandingan tersebut bisa dipermasalahkan. Makanya Nah Breda cukup serius. Bahkan mereka dikabarkan sudah berkonsultasi dengan beberapa pengacara. Bukan satu, tapi 3 pengacara sekaligus. Artinya ini bukan sekedar protes emosional karena kalah 0-6, tapi memang ada upaya hukum yang cukup matang. Bahkan salah satu media Belanda juga ikut memperkuat isu ini. Mereka menyebut bahwa ada kemungkinan Dan James memang tidak memenuhi syarat bermain. Dan kalau itu terbukti, maka kasus ini bisa dibuka kembali dan ditinjau ulang oleh KNVB. Nah, sekarang kita lihat dari sisi Go Ahead Eagles. Apakah mereka panik? Ternyata tidak juga. Direktur klub Jan-Willem van Dijk memberikan pernyataan yang cukup tenang. Dia mengatakan bahwa saat mereka merekrut Dan James, pemain tersebut memiliki paspor Belanda yang sah dan kontrak dibuat berdasarkan kondisi itu. Artinya dari sisi klub, mereka bisa sudah mengikuti prosedur yang benar dan mereka menyerahkan sepenuhnya kasus ini ke KNVB dan pengacaranya. Nah, teman-teman, di sini kita masuk ke bagian yang paling menarik. Apa dampaknya buat timnas Indonesia? Kalau kita lihat sekilas, ini memang masalah klub.
masalah Liga Belanda, masalah administrasi dan hukum, tapi efeknya bisa melebar. Kalau sampai terbukti pelanggaran, nama Dan James bisa ikut tercoreng, dan itu bisa mempengaruhi karirnya di Eropa. Bahkan mungkin bisa mempengaruhi kepemanggilan dia di timnas Indonesia. Karena bagaimanapun, timnas butuh pemain yang clear secara administrasi, tidak bermasalah secara hukum, apalagi kalau menyangkut status kewarganegaraan. Tapi teman-teman, kita juga harus tetap objektif. Sampai saat ini belum ada keputusan resmi dari KNVB. Semua masih dalam tahap investigasi. Dan dalam banyak kasus seperti ini, biasanya prosesnya cukup panjang. Tidak langsung diputuskan dalam waktu cepat. Jadi, kita tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa Dan James bersalah, atau langsung percaya bahwa dia tidak punya izin kerja. Bisa saja semua dokumennya sebenarnya lengkap, dan ini hanya kesalahpahaman atau interpretasi secara aturan. Atau sebaliknya, memang ada celah administrasi yang belum beres, dan itu sedang dipermasalahkan. Makanya teman-teman, di situasi seperti ini kita sebagai fans harus tetap tenang, jangan langsung panik, jangan langsung menyudutkan pemain. Karena yang kita butuhkan sekarang adalah kejelasan, bukan spekulasi. Yang pasti, kasus ini jadi pengingat penting bahwa proses naturalisasi pemain itu bukan cuma soal kualitas di lapangan, tapi juga soal administrasi yang harus benar-benar rapi. Karena kalau tidak, masalahnya seperti ini bisa muncul kapan saja dan dampaknya bisa besar. Tapi di sisi lain, ini juga menunjukkan bahwa pemain timnas Indonesia sekarang sudah mulai diperhitungkan. Sampai detail seperti ini, sampai diperhatikan. Artinya, level kita memang sudah naik. Baik teman-teman, kita tunggu saja bagaimana keputusan dari KNVB. Apakah pertandingan akan diulang atau justru proses atau protesnya Nabreda ditolak. Dan yang paling penting, apakah Dan James benar-benar aman dari sisi hukum dan administrasi? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah ini murni masalah administrasi biasa atau ada sesuatu yang lebih besar di balik ini? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, komen pendapat teman-teman, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar timnas Indonesia. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya. Salam olahraga, salam sepak bola Indonesia.